Bisa dipencet. Assalamualaikum sahabat toko Manakila, dan kali ini kita mau unboxing dan untuk perakitan Unikit UK783, yaitu Mercedes AMG. Tipenya apa ya? Oh, X-Class deh, bukan AMG ya. Maaf, salah informasi ternyata saudara-saudara. Yap. Yang paling perlu pertama kali kalian pegang adalah cutter atau gunting atau benda tajam lainnya. Karena ini tuh packingnya super rapih banget, jadi bukan cuma sekedar pakai tali-tali keras seperti biasa. Ini juga dia pakai plastik kayak gini kan. Jadi untuk packingnya ini saya yang paling suka dari tipe-tipe mobil lainnya. Jadi kalau misalnya dalamnya itu udah diplastikin lagi, dan ini mah dari luarnya juga langsung diplastikin, mantep banget pokoknya. Ya, buka secara perlahan. Jadi ini tuh yang paling rapih yang saya pernah buka ya kan, selain merek Kidston ya. Jadi untuk tipe Unikit ini adalah kardus yang paling rapih packingnya menurut saya. Yap, tersusun rapi seperti ini kan. Untuk perlengkapannya sendiri ini lengkap ya. Jadi kalau misalnya untuk tipe yang lesson kayak gitu dijamin jarang banget kurang dan salah, karena quality controlnya tuh beda mungkin ya. Nah, ada roda seperti ini. Yap, biasa, seperti biasa sebelum kita rakit ini harus kita keluarin dulu ya kan, biar enak rakitnya. Dan ini untuk pengamanannya pun gabusnya banyak banget kan ini, dan saya tuh suka nih sama tipe mobil ini. Jadi rapih banget ya pokoknya. Siap, kita keluarin dulu aja ya sebelum kita perakitan. Untuk mobil ini juga terbilang ukurannya medium ke arah besar ya kan. Jadi untuk kapasitas 2 penumpang. Nah, selain dari diplastikin juga, ini tuh dilapis sama apa ya namanya? Pokoknya pelindung kayak gini deh. Jadi untuk lecet tipe mobil itu jauh banget ya. Jadi selain plastik kayak gini, dia juga udah dilapisin pelindung kayak tadi. Jadi untuk packingnya tuh saya suka nih, perfect banget menurut saya. Jadi kalau misalnya untuk kirim-kirim pun saya nggak perlu packing ulang kan, tinggal kirim aja, karena mau dibanting, dilempar, untuk keamanannya tuh udah dijamin ya, dari sana itu aman banget ya. Nah, setelah unitnya kebuka semua kayak gini, ini saya lakuin pertama itu, saya coba pasangkan dulu si kabel powernya ini kan. Jadi sebelum memastikan semuanya nyala atau enggak, nanti takutnya pas sudah dipasang malah jadi mati gitu kan, jadi sia-sia. Yap, itu yang lain belakangan. Coba untuk menyalakan, atau nggak nyala ya? Kok saya malah balik nanya ya? Ternyata saya salah kan? Jadi ini tuh salah kabel. Soketnya mirip. Yap, minimal bunyi begitu aja, ini udah pasti nyala mobilnya. Jadi setelah itu kita matikan lagi. Yap, baru kita angkat keluar dan kita lakukan perakitan beneran. Nah, setelah unboxing kita melakukan perakitan, karena ini bodinya lumayan bongsor kan. Pakai kaki aja Pak, ini nih. Langsung ditilap. Woi, ini harus belajar kungfu dulu kan sebelum merakit mobil. Yap, nah sudah di posisi seperti ini. Yap, biasa ya, tadi setelah unboxing keluarin aksesoris dan peralatan lainnya, lalu dinyalakan. Nah, posisi
yang harus dilakukan berikutnya adalah, karena lebih mudah merakit itu dalam posisi terbalik kayak gini kan, jadi saya tuh selalu merakit dalam posisi terbalik kayak gini kan. Jadi untuk ngeceknya tuh semua lebih kelihatan dan lebih teliti. Jadi untuk pemasangan dalam kondisi seperti ini, saya rasa ini yang paling rapi. Jadi karena pengecekannya tuh bisa maksimal. Mana tadi? Perbaudan. Tuh, udah kaki kanan tuh, kelihatan tuh, ke stop. Baut. Itu kaki. Baut-bautnya tadi. Dalam plastik. Oh ini. Nah, Nggak ada juga. ada lagi. Udah dua. Nah, sip. Bautnya tuh ada di satu paket sama bagian dok ya kan, peleknya. Saya lupa. LR-nya tadi mana ya? Oh, tulisannya. Tulisannya apa? Nggak ada sih, tapi kalau dia terbalik nanti jadi mundur, jadi maju, jadi mundur. Dalam stiker itu ada tulisannya nggak? Nggak ada. Terus kalau L sama R tuh? Harus dicoba. Ini yang PR nih kan, jadi untuk tipe gearboxnya itu sendiri ini nggak ada keterangan left atau right-nya. Jadi ya sebelum kita rakit kita harus cek dulu ya posisi mobilnya, terus dibalikin lagi. Nggak dibalik. Ini aja. Ini kelihatan dia. Kita coba untuk memasang secara manual ya. Ini kelihatan gerak ya. Masih terpasang kan kabelnya? Masih ya, alhamdulillah. Tinggal power nyalain. Ini posisi mundur. Benar. Yap. Nggak salah nih kan, jadi agak PR juga ya karena nggak ada tulisan left brake-nya. Karena kalau misalnya nanti salah, itu nanti bakal jadi masalah di kemudian hari setelah ini udah jadi kalau dirakit ya. Jadi nanti ketika dipencet maju malah jadi mundur, dan dipencet mundur malah jadi maju, kan jadi aneh. Itu kekurangannya stiker L atau R. Nah ini yang harus apa ya? Harus sangat diperhatikan sebelum ke tahap yang lain. Ya, kita pasang dulu di bagian roda belakang. Nggak pakai bearing dulu. Enggak, kalau itu belakang aman. Oh, langsung naik sama box. Wis. Ada dulu pasangnya. Dan Nah enaknya kalau berdua itu bisa bersama menahan, kita yang memecahkan ya. Jadi ini lebih efisien, lebih hemat waktu dan lebih kencang juga nanti hasilnya. Nah, Pak, muter sih kan. Sip. Yap, setelah terpasang bagian belakang, lalu kita ke bagian depannya. Untuk yang bagian depan ini beda ya kan. Jadi kalau untuk yang belakang tadi ringnya tuh cuma di luar aja. Kalau untuk bagian dalam ini wajib di dalamnya juga ada ya kan. Kayak gini untuk penahan nanti si rodanya ya. Biar dia nggak lari kemana-mana. Nah senangnya dari merek Unikit itu selalu dikasih toolbox seperti ini ya kan. Toolbox ya. Selalu dikasih tools kunci seperti ini, jadi simple gitu, nggak usah cari-cari kunci lagi untuk pemasangannya, dan ini tuh jadi simple banget dan mudah banget ya kan.
Kalau agan-agan mau pakai kunci biasa, ini tuh kunci yang berukuran 17 ya. Nomor 17. Betul ya. Ini mana belum dibawa ini? Biasa nggak ada lagi. Oh di situ bener. Yap, setelah terpasang roda, sekarang tahap berikutnya adalah memasang si dopnya ini nih, atau si peleknya nih. Biar kelihatan jadi ganteng nih, karena sebelum pakai dop itu banyak kan, dan kalau udah pakai dop kayak gini, yap, jadi auto kayak mobil beneran. Sampai bunyi klik di bagian sisinya, jadi ada 4 klik, tinggal ditekan-tekan saja. Dan ini tuh kalau udah terpasang tuh udah auto ngunci ya kan. Belum bisa dibuka lagi. Bisa dibuka tapi agak keras dan harus pakai sendok. Tapi nanti bakal jadi lecet sedikit sih di bagian sisi saat kita congkel. Jadi pastikan dulu semua udah terpasang dengan kencang dan benar. Yap. Sekarang kita tahap bagian atas. Yap, sudah setengah jadi mobil seperti ini. Ini saya kurang bagus nih posisinya. Nah, kurang mantep Pak posisinya, Fit. Sama aja di sana. Nah, kita ganti posisi dulu ya kan. Jadi ini kurang mantep nih posisinya. Yap. Lebih mantap sih sedikit. Dan setelahnya kita pasang di bagian atas ya kan. Biasa yang pertama itu adalah pemasangan setir. Karena pemasangan setir ini yang paling apa ya? Bukan paling gampang juga, tapi yang paling penting ya. Karena kalau misalnya pas nanti dipasang ada kesalahan pemborannya, karena sering banget nih ada kesalahan pemboran di bagian si lubang setirnya ini. Nggak simetris gitu, nggak presisi sama bentuk setirnya. Ini yang saya sering lakukan nih. Setelah bagian atas, pasti tahapan berikutnya saya adalah memasang setir seperti ini kan. Ya, nah untuk baut yang tadi sisa di bawah itu diturunin aja semua di sini, biar lebih gampang ngambilnya. Pastikan dulu semuanya udah pas nih ya kan. Sip, enteng dan lembut banget ya. Mas kau tahu sih tadi nggak enakan banget di freezer. Kemana ya? Nah, biar posisinya lebih kelihatan sebenarnya. Yap, nah biar lebih kelihatan karena mobilnya tuh udah auto bongsor ketika dipasang kayak gini ya kan. Dan selanjutnya saya lakukan adalah pemasangan pintu ya kan, pintu kiri atau kanan bebas yang mana duanya. Tapi yang paling penting tuh ya selain yang tadi saya sebutin, pintu juga nih kan. Tapi bedanya lisensi dan tidak lisensi itu ya dari build quality serta kualitas materialnya serta presisi bautnya itu udah pas banget kan. Jadi nggak perlu mencolok-colok seperti merek sebelah. Di sisi bagian lainnya
lalu lari langsung ke jok ya Dan. Tapi pastikan dulu sebelum memasang jok itu kabelnya semua terpasang dengan benar dan oke ya. Biar jadi nggak kerja dua kali kalau misalnya nanti belum oke. Belum nempel kencang nih. Bukan lagi jok. Ini yang paling sering terlewatkan. Keras banget. Sip. Sebelum jok saya pasang kabin belakangnya dulu deh. Karena ini posisi jok sama kabin belakang apa ya, nempel ya. Ini ada perlindungan lagi walaupun sebenarnya nggak perlu ya kan, tapi nah mantepnya Unikit untuk tipe ini itu kan, jadi hal yang nggak perlu dilindungi pun sama mereka dilindungi. Mantap ya. Ada dua baut di bagian sini, kanan kiri. Saya pasang dulu. Nah ini selain jadi kabin juga, ini tuh ternyata kuncian untuk membuat mobilnya ya. Sip. Yap, lalu kita pasang bagian joknya. Sampai bunyi klik seperti itu, baru kita pasang pengencang di depannya sini nih kan. Pastikan semuanya pas ya kan, biar nggak jadi ada lubang baru, karena kalau lubang yang kita buat atau buat di pabriknya itu ya rasanya tuh beda banget ya. Kalau di pabriknya tuh beneran keras. Dan kalau kita bikin lubang baru itu entengnya banget, nggak begitu